Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Kali ini kita akan membahas tentang penghilangan nyawa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebelumnya Rasulullah telah menjelaskan cobaan dan fitnah yang akan menimpa Utsman bin Affan pada akhir masa kekhalifahannya. Di antara hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Kulaib ibnu Wa'il dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fitnah. Kemudian ada seseorang yang lewat dan Rasulullah bersabda, ia akan kehilangan nyawa dalam keadaan terzolimi. Lalu aku melihat orang itu dan ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Hadis tersebut tentunya benar adanya. Utsman bin Affan adalah orang yang penuh kasih sayang dan juga lemah lembut. Ia sangat mencintai kerabat dan sanak saudaranya. Kelembutan hati Utsman bin Affan ini dimanfaatkan oleh orang-orang. Mereka menggunjing Utsman dan para gubernur juga tidak melaksanakan perintahnya. Dari sinilah muncul kritikan dan kecaman terhadap perilaku dan penyimpangan yang dilakukan para pejabat pemerintahan Utsman bin Affan. Menurut Ibnu Hajar, faktor yang menyebabkan peristiwa penghilangan nyawa Utsman adalah kebijakannya mengangkat sanak kerabatnya sebagai gubernur di wilayah-wilayah Islam seperti Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Sa'id ibnu As di Basrah, Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Abi Sar di Mesir, dan Abdullah ibnu Amir di Khurasan. Setiap jamaah haji dari semua wilayah itu pasti mengadukan gubernur mereka kepada Utsman bin Affan. Utsman adalah orang yang lemah lembut dan baik hati. Ia mengganti sejumlah gubernurnya, lalu menenangkan masyarakat dan meminta mereka untuk kembali ke daerah masing-masing. Sampai akhirnya datanglah rombongan penduduk Mesir mengadukan Ibnu Abi Sar. Utsman bin Affan pun memakzulkan Ibnu Abi Sar dan menulis surat perintah pengangkatan Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Penduduk Mesir itu setuju dengan keputusan Utsman. Di tengah perjalanan pulang ke Mesir, rombongan itu bertemu dengan seorang pria penunggang kuda. Mereka lantas menanyai pria itu, dan pria itu mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah utusan Utsman bin Affan yang membawa surat penetapan Ibnu Abi Sar sebagai gubernur Mesir. Pria itu berkata bahwa Utsman bin Affan memerintahkan kepadanya untuk menghukum kedua rombongan dari Mesir itu. Mereka lantas menyita surat itu dan kembali menemui Utsman bin Affan. Namun ternyata Utsman bin Affan bersumpah bahwa ia tidak menulis atau menyuruh orang lain untuk menulis surat tersebut. Rombongan itu pun akhirnya berdemonstrasi menuntut Utsman bin Affan untuk menyerahkan sekretarisnya kepada rombongan tersebut. Namun Utsman tidak memenuhi permintaan tersebut karena takut rombongan itu akan main hakim sendiri terhadap sekretarisnya. Rombongan itu pun marah dan mengepung kediaman Utsman. Sejumlah sahabat melindungi Utsman bin Affan. Utsman sendiri pun melarang mereka saling berhadapan dan menghilangkan nyawa. Namun para demonstran memanjat dinding dari satu rumah ke rumah yang lainnya dan berhasil menyelinap ke rumah Utsman bin Affan lalu menghilangkan nyawa Utsman bin Affan. Kematian Utsman bin Affan ini merupakan bencana besar bagi para sahabat. Pintu fitnah pun terbuka dan terjadilah apa yang sudah terjadi. Dalam suatu riwayat dari Abdurrahman bahwa ketika Utsman terkepung, ia membimbing mereka dan berkata, aku meminta para sahabat Nabi yang ada di sini bersumpah atas nama Allah. Bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah pernah berkata, barang siapa menggali sumur Raumah, maka ia akan mendapatkan surga. Lalu aku menggalinya. Dan bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa menyediakan perlengkapan bagi para tentara, maka ia akan mendapatkan surga. Dan aku menyediakannya. Lalu para sahabat Rasulullah di sana pun membenarkan ucapan Utsman bin Affan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Utsman bin Affan berada di atas kebenaran. Ia mati syahid di jalan Allah. Itulah seharusnya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang menentang Utsman bin Affan telah berada dalam kebatilan. Segala tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Utsman tidak bisa menjadi alasan yang membenarkan mereka untuk menghilangkan nyawa Utsman ataupun melakukan pemberontakan kepadanya. Utsman telah mengetahui dengan keyakinannya bahwa ia akan kehilangan nyawa di masa tersebut. Oleh karena itu ia tetap bersabar dan menghindari peperangan yang terjadi di Madinah. Ia juga tidak pergi ke Mekah atau ke Syam dan tetap tinggal di rumahnya. Hingga akhirnya ia kehilangan nyawa dalam keadaan sabar dan menunggu kematian yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ibnu Hajar berkata,
Yang membedakan Utsman dan khalifah lainnya adalah karena ia telah diberitahu ujian yang akan menimpanya. Meskipun Umar juga meninggal dalam keadaan hilangkan nyawanya, namun ia tidak mendapatkan ujian sebesar ujian yang menimpa Utsman. Utsman menghadapi pembangkangan suatu kaum yang ingin menurunkannya dari kursi kepemimpinan dengan alasan kejahatan dan kezaliman yang mereka tuduhkan kepadanya. Padahal ia terbebas dan bersih dari semua tuduhan itu. Selain itu, mereka juga menghancurkan rumahnya dan mengoyak kehormatan keluarganya. Semua itu lebih menyakitkan dari sekedar menghilangkan nyawanya. Kesimpulannya, bahwa maksud dari ujian yang membedakan Utsman di antara khalifah lainnya adalah segala ujian yang lebih menyakitkan dari sekedar kematian. Dan itulah yang dialami oleh Utsman bin Affan, ucap Ibnu Hajar. Dalam suatu riwayat juga disebutkan, ketika pengepungan terhadap Utsman semakin memanas, Mughirah ibnu Syu'bah datang menemuinya dan menawarkan beberapa pilihan untuknya. Antara lain, Utsman bisa pergi ke Mekah atau ke Syam, atau memerangi para pemberontak itu bersama para sahabat yang ada di sana. Namun, Utsman menolak tawaran itu dan merelakan apa yang terjadi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Marwan dari Mughirah ibnu Syu'bah bahwa ia pernah mendatangi Utsman ketika berada dalam pengepungan. Mughirah berkata, "Engkau adalah seorang imam besar dan engkau mendapat ujian sebagaimana yang kau lihat saat ini. Aku menawarkan 3 jalan keluar untukmu. Pertama, kau bisa keluar dan melawan mereka, karena kau masih memiliki sejumlah sahabat yang memiliki kekuatan dan mereka berjalan di jalan kebenaran, sedangkan para pemberontak itu berada di jalan kebatilan. Kedua, kami akan mencarikan pintu keluar selain yang sedang mereka duduki. Lalu kau pergi menuju ke Mekah dengan menunggangi kudamu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa saat engkau berada di Mekah. Yang ketiga, pergilah ke Syam. Mereka adalah penduduk Syam, sedangkan di sana ada Muawiyah." Utsman pun menjawab, "Jika aku keluar dan melawan mereka, maka aku akan menjadi khalifah Rasulullah yang pertama kali menumpahkan darah umatnya. Jika aku pergi ke Mekah, mereka tidak akan menangkapku. Namun aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kaum Quraisy akan mencari perlindungan di Mekah, maka ia akan memperoleh sebagian azab di muka bumi. Aku tidak ingin menjadi orang itu. Dan jika aku harus pergi ke Syam karena mereka adalah penduduk Syam dan di sana ada Muawiyah, sungguh aku tidak akan meninggalkan tanah hijrahku dan kebersamaanku bersama Rasulullah." Itulah yang dikatakan Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Kami Les Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.